Terima kasih Iva. Pemirsa, top news yang pertama ini secara umum resesi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Ini kita dari dalam negeri dulu, kiat amankan rupiah kalau terjadi resesi. Iya, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas dan mobilitas miliaran umat manusia terganggu. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun akan macet. Meskipun dunia sedang diambang resesi kedua dalam 2 tahun terakhir, Indonesia diperkirakan tidak terdampak parah seperti yang terjadi pada 1998 ataupun 2020. Seandainya skenario terburuk resesi terjadi, dampak apa saja yang dirasakan? Ekspor Indonesia akan terguncang karena pasar dunia yang lesu. Ekspor sendiri berkontribusi sebesar 23% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022. Kemerosotan ekspor akibat resesi dunia tentunya akan memangkas PDB Indonesia. Apalagi saat terjadi resesi, menjual aset di harga terbaik rasanya akan sulit. Sebab daya beli masyarakat sedang lesu saat ini. Analis memberikan saran divestasi-investasi melihat dunia menuju resesi. Menghadapi ancaman resesi, Anthony Watson, founder dan presiden Thrive Retirement Specialist di Michigan, bagaimana dikutip menyarankan melakukan divestasi-investasi. Menurutnya, dalam kondisi resesi, value stock atau saham-saham yang dinilai memiliki harga terlalu rendah ketimbang kinerja keuangannya akan lebih menguntungkan ketimbang growth stock. Yang kedua, top newsnya adalah berasal dari negeri panda. Ya, China kabarnya membuang obligasi Amerika Serikat dalam jumlah besar. Perang dagang yang dimulai pada awal 2018 menjadi awal retaknya hubungan China dengan Amerika Serikat. Semenjak itu China gencar melakukan de-dolarisasi dan getol mendorong internasionalisasi yuan. Salah satu cara China melakukan de-dolarisasi dengan mengurangi kepemilikan obligasi US Treasury dan semakin agresif dilakukan belakangan ini. Bukan tanpa alasan pemirsa jika China melepas treasury dengan agresif, maka perekonomian Amerika Serikat akan mendapatkan masalah besar. Ketika treasury yang dimiliki dibuang dalam jumlah yang besar, maka kurs dolar Amerika Serikat bisa jeblok, harga treasury akan merosot dan yieldnya melesat naik. Suku bunga juga akan terkerek naik yang pada akhirnya ekonomi Amerika Serikat akan merosot. Meski demikian, langkah China ini tidak menimbulkan gejolak di pasar finansial karena dilakukan secara perlahan. Kepemilikannya saat ini sebesar 980 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir 2017 1,18 triliun dolar Amerika Serikat yang artinya berkurang 200 miliar dolar Amerika Serikat 3.000 triliun rupiah dalam waktu 5,5 tahun. Iya, berbeda dengan China, Rusia justru lebih agresif. Pada periode Maret sampai Mei 2018 atau dalam tempo 3 bulan saja, Rusia melepas treasury yang dimiliki sebesar 81 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.215 triliun rupiah. Bank Sentral Rusia kala itu menyatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk diversifikasi dan beralih ke emas. Meski demikian, aksi Rusia tersebut tidak memicu gejolak di pasar finansial. Sebab sekali lagi kepemilikannya tidak sebesar China atau Jepang yang saat ini menjadi negara dengan treasury terbesar senilai 1,2 triliun US dollar. Ya. Top news yang ketiga, ini kita akan mengintip gaji-gaji di Freeport yang konon katanya kerja setahun udah bisa beli rumah. Ya, emas merupakan logam mulia yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran. Begitu juga bila bekerja di perusahaan penghasil emas. Tidak heran begitu banyak orang yang ingin bekerja di perusahaan tambang emas seperti Freeport. Freeport terkenal sebagai perusahaan emas yang sangat menguntungkan. Sejak dahulu, meski harus bekerja jauh di Papua, banyak orang yang ingin banget bekerja di sana. Kini PT Freeport menjadi badan usaha milik negara dan makin banyak kesempatan bagi anak negeri untuk bekerja di perusahaan yang tergabung dalam Mind ID tersebut. Menjadi BUMN di bidang tambang, tentunya gaji yang diberikan oleh PT Freeport terbilang fantastis. Sebagian dari total pendapatan perusahaan yang besar jelas dikucurkan untuk menggaji jajaran komisaris dan direkturnya. Jika dirinci, pemirsa, para komisaris Freeport diperkirakan memiliki gaji fantastis hingga 6,5 miliar rupiah setahunnya. Sementara para direksi mendapatkan 5,8 miliar setahun.
Namun sebagai catatan pemirsa, jumlah itu adalah angka total keseluruhan para anggota ya, bukan perorangan. Dan eits, untuk para karyawan selain komisaris dan direksi juga bisa mendapatkan gaji dengan nominal yang tidak bisa diremehkan. Beberapa posisi dengan gaji yang tinggi adalah Training and Development Manager yang sekitar 54 hingga 58 juta rupiah per bulan. Gimana, Anda tertarik gak bekerja di Freeport? Alright, kita akan ke top news selanjutnya. Ya, berikutnya ini ada 12 saham yang disuspend pemirsa. Otoritas Bursa Efek Indonesia mengumumkan penangguhan perdagangan atau suspensi 12 emiten yang belum memenuhi kewajibannya terkait pembayaran biaya pencatatan tahun ini. Kewajiban tersebut telah melebihi batas akhir pembayaran pokok dan denda biaya pencatatan tahunan yang mana telah jatuh tempo pada 15 Juli 2022. Peraturan tentang pencatatan saham mengatur bahwa biaya pencatatan saham tahunan wajib dibayar di muka oleh perusahaan tercatat untuk masa 12 bulan, terhitung sejak Januari hingga Desember. Kemudian diterima oleh bursa Good Fund di rekening bank bursa paling lambat pada hari bursa terakhir yakni di bulan Januari. Apabila perusahaan tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka bursa dapat melanjutkan penghentian sementara perdagangan saham perusahaan tercatat di pasar reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut. Sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 18 Juli, BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai untuk 6 perusahaan tercatat dengan status perdagangan aktif, yaitu Bakti Agung Propertindo, Cipta Selera Murni, Aksara Global Development, Multi Agro Gemilang Plantation, Sanuharsta Mitra, dan Mitra International Resources. Dan pemirsa, sementara itu 6 perusahaan lain yang sebelumnya telah ditangguhkan perdagangannya dan suspensi tersebut tetap berlanjut adalah Bakri Telekom, 2 Putra Utama Makmur, Panacea Indo Resources, Kotonindo Ariesta, Eureka Prima Jakarta, dan Eisler Group International.